Pernahkah kamu merasa tidak cukup baik, merasa gagal, lalu ingin menyerah? Atau kamu memandang dirimu tidak akan pernah secerdas dan sesukses orang lain? Jika pernah, mungkin itu bukan tentang kemampuanmu, tapi tentang bagaimana kamu memandang dirimu sendiri. Halo semuanya, selamat datang di video ini. Perkenalkan, saya Utari Ayu Surinawa. Pada video kali ini, kita akan membahas bagaimana pola pikir, khususnya growth mindset, berperan penting dalam membentuk konsep diri yang sehat dan positif. Sebelum masuk kepada growth mindset, kita perlu tahu dulu nih, apa itu konsep diri? Konsep diri adalah cara kita melihat, memahami, dan menilai diri kita sendiri. Ada 3 aspek dalam konsep diri. Pertama, citra diri atau self-image, yaitu bagaimana kita melihat diri kita baik secara fisik, emosional, dan sosial. Kedua, harga diri. Seberapa besar kita menghargai dan menyukai diri sendiri. Dan yang ketiga, identitas diri. Siapa kita, nilai-nilai apa yang kita pegang, dan peran kita dalam kehidupan. Teman-teman, ada yang sudah tahu apa itu growth mindset? Yap, growth mindset adalah sebuah pola pikir individu yang percaya bahwa kemampuan mereka dapat berkembang dengan usaha dan pembelajaran. Namun, sebaliknya, ada orang-orang dengan pribadi fixed mindset. Individu dengan fixed mindset cenderung menganggap bakat dan kecerdasan mereka sudah tetap dan tidak dapat diubah. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dweck dan kawan-kawan tahun 2007, siswa yang percaya bahwa kecerdasan mereka dapat berkembang menunjukkan peningkatan prestasi akademik yang lebih baik dibandingkan dengan mereka yang memiliki fixed mindset. Ini membuktikan bahwa growth mindset bukan hanya sekedar konsep motivasi, tetapi memiliki dampak nyata pada perkembangan individu. Ada 5 prinsip utama dalam growth mindset. Pertama, kecerdasan dan kemampuan dapat dikembangkan. Dalam growth mindset, kecerdasan bukanlah sesuatu yang statis, tapi dapat ditingkatkan melalui pengalaman dan latihan. Yang kedua, menganggap kesulitan sebagai tantangan. Dalam growth mindset, orang-orang tidak menghindari tantangan, tetapi sebaliknya melihat tantangan sebagai sebuah kesempatan untuk berkembang. Ketiga, kegagalan merupakan kesempatan untuk belajar. Kesalahan bukanlah tanda ketidakmampuan, melainkan peluang untuk memperbaiki diri. Keempat, tanggapan terhadap kritik yang positif. Kritik dipandang sebagai umpan balik konstruktif yang dapat membantu mereka dalam bertumbuh. Kelima, usaha dan strategi lebih penting daripada bakat bawaan. Prestasi tidak hanya bergantung pada bakat, tetapi juga pada kerja keras, strategi yang tepat, dan dukungan lingkungan. Di sini sudah ada tabel perbandingan antara pribadi yang memiliki growth mindset versus pribadi yang memiliki fixed mindset ditinjau dari beberapa aspek. Yang pertama, pribadi dengan growth mindset melihat kecerdasan adalah sebuah hal yang dapat dikembangkan melalui usaha dan pembelajaran. Sedangkan pribadi fixed mindset melihat kecerdasan adalah sesuatu yang tetap dan tidak dapat diubah atau sebagaimana kita tahu dengan istilah bawaan lahir. Kemudian, pribadi growth mindset melihat sebuah tantangan sebagai peluang untuk berkembang, sedangkan fixed mindset cenderung menghindari tantangan karena mereka adalah pribadi yang takut gagal. Dalam segi melihat kegagalan, growth mindset melihat kegagalan sebagai pembelajaran untuk perbaikan. Sedangkan pribadi dengan fixed mindset melihat kegagalan sebagai tanda ketidakmampuan diri. Pribadi growth mindset terbuka terhadap kritik dan menggunakannya sebagai sarana untuk semakin berkembang. Sedangkan pribadi fixed mindset menganggap bahwa kritik adalah sebuah ancaman atau serangan pribadi.
Pribadi growth mindset akan terus berusaha dan terus belajar dalam meningkatkan kemampuan dan mengembangkan diri. Sedangkan pribadi fixed mindset cenderung bertahan dalam zona nyaman tanpa mencoba hal-hal baru. Ini adalah contoh hal-hal perbedaan antara growth mindset dan fixed mindset. Ketika menerima tugas baru yang sulit, pribadi growth mindset akan berpikir, ini tantangan yang menarik, saya akan belajar bagaimana cara menyelesaikannya. Kebalikannya, pribadi yang fixed mindset akan berpikir, saya tidak bisa melakukannya, ini di luar kemampuan dan bakat saya. Berbeda ya teman-teman? Kemudian, saat mendapat kritik dari orang lain, pribadi yang growth mindset akan berpikir bahwa masukan ini bisa membantu saya menjadi lebih baik, dan saya akan memperbaikinya. Sedangkan fixed mindset akan berkata, dia tidak menghargai kerja keras saya, dia hanya mencari kesalahan. Kemudian, dalam gagal menyelesaikan proyek, pribadi yang memiliki growth mindset akan berpikir, saya harus mengevaluasi kesalahan saya dan mencoba pendekatan yang berbeda. Siapa tahu kedepannya akan sukses. Sedangkan fixed mindset, saya memang tidak berbakat dalam hal ini. Lebih baik saya berhenti mencoba. Kemudian, di saat melihat rekan kerja yang lebih sukses, pribadi growth mindset menjadikan itu sebuah pelajaran. Saya bisa belajar dari mereka dan mengembangkan kemampuan saya. Sedangkan pribadi yang fixed mindset merasa saya tidak seberuntung mereka. Saya tidak akan bisa sehebat itu karena memang saya tidak berbakat. Kemudian, mitos dan kesalahpahaman tentang growth mindset. Pertama, kayaknya cuma orang-orang yang berbakat aja deh, atau yang beruntung aja deh, yang bisa mengembangkan growth mindset. Eits, faktanya tidak seperti itu. Setiap orang dapat mengembangkan growth mindset dengan latihan dan kesadaran yang tepat. Ini ada penelitiannya loh oleh Blackwell di tahun 2007. Kemudian mitos yang kedua, growth mindset itu berarti kita mengabaikan kelemahan kita dan menganggap bahwa semua bisa dicapai dengan cukup usaha ya. Tidak juga. Faktanya, kita justru perlu mengenali batasan diri kita dan mencari cara efektif untuk mengatasinya. Setiap orang pasti punya cara yang berbeda. Lalu, bagaimana atau cara apa saja yang bisa dilakukan untuk mengembangkan growth mindset? Pertama, latihan berpikir fleksibel. Belajar menerima kesalahan sebagai bagian dari proses pembelajaran adalah langkah pertama dalam membangun growth mindset. Setiap kegagalan bisa menjadi pelajaran berharga jika kita mau merefleksikan dan memperbaiki strategi kita. Kedua, belajar dari kritik dan kegagalan. Seringkali, kritik dianggap sebagai sesuatu yang negatif. Padahal, umpan balik dapat menjadi alat penting untuk perkembangan diri. Menanggapi kritik dengan pikiran yang terbuka akan membantu kita terus bertumbuh. Ketiga, mengubah pola pikir. Menambahkan kata "belum" ke dalam kalimat negatif dapat memberikan dorongan psikologis untuk terus mencoba. Misalnya, daripada kita mengatakan, "Saya tidak bisa bicara di depan umum," lebih baik kita mengubah kata-katanya menjadi, "Saya belum bisa berbicara di depan umum, tapi saya harus terus belajar." Keempat, menetapkan tujuan yang menantang tapi tetap realistis. Menetapkan tujuan yang menantang namun masih dalam batas realistis sangat penting dalam membangun growth mindset. Jika tujuan terlalu mudah, kita tidak akan berkembang, tidak merasa tertantang. Tapi sebaliknya, jika tujuan yang kita tetapkan terlalu sulit, kita bisa kehilangan motivasi. Pendekatan terbaik adalah menetapkan tujuan bertahap yang dapat mendorong kita untuk berkembang. Kelima, berlatih self-compassion dalam menghadapi tantangan.
Kegagalan bisa membuat seseorang merasa putus asa. Self-compassion atau belas kasih terhadap diri sendiri adalah keterampilan penting dalam mempertahankan growth mindset. Dengan menerima bahwa kegagalan adalah bagian dari proses pembelajaran dan bukan akhir dari segalanya, seseorang bisa lebih siap untuk mencoba lagi. Dan terakhir, mencari inspirasi. Melihat orang lain yang berhasil mengubah pola pikirnya dapat menjadi inspirasi bagi kita. Belajar dari pengalaman mereka, seperti bagaimana mereka menghadapi tantangan dan mengembangkan diri. Itu dapat membantu kita menemukan strategi yang sesuai dengan situasi kita sendiri. Selanjutnya, growth mindset tidak hanya bermanfaat untuk mengembangkan pribadi, tetapi juga sangat penting untuk membangun hubungan bagi orang lain, khususnya di tempat kerja. Dengan memiliki pola pikir yang berkembang atau growth mindset, seseorang bisa lebih mendukung pertumbuhan orang lain serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif dan kolaboratif. Ini adalah cara-cara mendorong growth mindset pada rekan kerja. Pertama, memberikan dorongan untuk berkembang. Contohnya seperti mendukung rekan kerja untuk mencoba hal baru, bahkan jika itu di luar zona nyaman mereka. Kedua, menjadi contoh nyata seperti dengan menunjukkan growth mindset adalah perilaku sehari-hari. Kita bisa menjadi inspirasi bagi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Ketiga, membantu mereka melihat kegagalan sebagai pelajaran. Seperti dengan menunjukkan bahwa kesalahan bukanlah sebuah akhir, melainkan kesempatan untuk belajar dan berkembang. Keempat, menyediakan ruang untuk berbagi pengalaman, seperti diskusi terbuka tentang tantangan yang dihadapi dan bagaimana cara mengatasinya dapat membantu membentuk mindset yang lebih berkembang. Teman-teman, cara kita berbicara dan memberikan umpan balik dapat mempengaruhi bagaimana seseorang melihat diri mereka sendiri dan kemampuannya untuk berkembang. Gunakan prinsip-prinsip berikut dalam komunikasi yang dapat mendukung growth mindset. Berikut contohnya. Fokus pada usaha bukan hanya hasil. Daripada mengatakan, "Kamu pintar," lebih baik mengatakan, "Kamu telah bekerja keras dan berusaha." Itu luar biasa. Kemudian, gunakan kata-kata yang membangun. Hindari kritik yang menjatuhkan, gantikan dengan masukan yang membangun. Contohnya, sepertinya ada beberapa tantangan dalam proyek ini. Apa yang bisa kita lakukan secara berbeda ya ke depannya? Lalu bantu mereka memahami bahwa keterampilan bisa dikembangkan. Kalimat seperti, "Saya melihat kamu telah berkembang pesat dalam keterampilan ini. Teruslah belajar." Kalimat tersebut akan membantu mereka memahami bahwa kemampuan bukan sesuatu yang tetap. Selanjutnya, gunakan pertanyaan yang reflektif. Daripada langsung memberikan solusi, tanyakan dulu sesuatu seperti, apa yang menurutmu bisa diperbaiki? Agar mereka lebih aktif dalam proses belajar. Jika tadi kita sudah belajar bagaimana menjadi pribadi yang growth mindset, ini adalah bagaimana cara kita menghadapi orang yang memiliki fixed mindset. Kita sadari bahwa tidak semua orang memiliki growth mindset, dan seringkali kita akan berhadapan dengan individu yang memiliki fixed mindset. Terdapat beberapa strategi untuk membantu mereka bergeser ke arah pola pikir yang lebih berkembang. Pertama, ajukan pertanyaan terbuka. Jika seseorang berkata, "Saya memang tidak berbakat dalam hal ini," kita bisa bertanya, apa langkah pertama yang bisa kamu coba untuk mulai belajar? Kedua, bantu mereka melihat keberhasilan sebagai hasil dari usaha. Berikan contoh nyata dari orang-orang yang berhasil karena ketekunan mereka, bukan karena hanya bakat bawaan saja. Ketiga, jangan terlalu memaksakan. Perubahan mindset adalah proses yang tidak bisa dipaksakan dalam sekejap, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Dorong secara perlahan dengan memberi mereka pengalaman positif dalam mencoba hal baru. Dan terakhir, berikan dukungan yang konsisten.
Terus berikan umpan balik yang positif dan mendorong supaya mereka akan melihat bahwa perkembangan itu sesuatu yang mungkin. Nah, itu tadi teman-teman, cara mengembangkan konsep diri melalui growth mindset. Konsep diri bukanlah sesuatu yang statis. Dia terus bertumbuh seiring dengan waktu, pengalaman, dan kesadaran kita dalam membangun diri sendiri. Dan growth mindset membantu kita untuk menjadi pribadi yang lebih empatik, lebih tangguh, dan lebih terbuka terhadap perubahan. Seperti kata Carol Dweck, becoming is better than being. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat ya. Sampai jumpa dan salam bertumbuh.